wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia kepada kita tiada henti-hentinya, nikmat yang datang silih berganti. Kita hanya berpindah dari satu kenikmatan menuju kenikmatan yang lain. Betapa banyak keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak hal-hal kebaikan yang Allah berikan tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita, menjadikan ibu-ibu sekalian menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana tema yang disebutkan, yaitu nasihat kepada wanita muslimah. Dan untuk membuka nasihat tersebut, saya mengajak ibu-ibu untuk membuka firman Allah Subhanahu wa taala yang bawa Al-Qur'an, tolong dibuka surat Al-Ahzab, ayat 32 dan seterusnya. Yaitu nasihat yang Allah sampaikan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nasihat tersebut selayaknya juga didengar oleh para wanita-wanita muslimah yang ingin meraih kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat. Nasihat-nasihat tersebut bisa jadi terasa pahit, terasa pedas bagi kita, namun hendaknya kita dengarkan nasihat-nasihat tersebut. Kalau belum kita bisa terima nasihat-nasihat tersebut, belum kita bisa kerjakan, kita hanya berdoa semoga suatu saat kita bisa menjalankan nasihat-nasihat tersebut. Tetapi sebagai wanita muslimah, kita berusaha mendengar nasihat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hakikatnya nasihat yang akan saya sampaikan ini bukan nasihat dari saya ya, tetapi langsung dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ibu-ibu seluruhnya, yang juga akan mencabut nyawa ibu-ibu seluruhnya, yang juga akan membangkitkan ibu-ibu untuk dimintai pertanggungjawaban pada hari akhirat kelak, yang menentukan setelah yaumul hisab ibu-ibu akan menjadi wanita yang sangat berbahagia di surga, atau wali'adzubillah sebaliknya menjadi penghuni neraka jahanam. Semoga kita semua selamat darinya. Nasihat tersebut Allah buka dengan firman-Nya kepada istri-istri Nabi. Sudah dibuka Al-Qur'annya, surat Al-Ahzab ayat 30 dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya nisa'an nabiyyi, lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaitunna." Wahai istri-istri Nabi, sungguhnya kalian itu tidaklah seperti wanita-wanita yang lain jika kalian bertakwa. Jadi kalau kalian ingin mengungguli wanita-wanita yang lain adalah dengan ketakwaan. Ini barometer nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia kalau kita ingin menilai orang, biasanya kita nilai dengan dunianya. Apakah dengan hartanya, apakah dengan parasnya, apakah dengan kemewahan yang dia miliki, maka kita menganggap orang itu mulia. Ya. Dan ini kebanyakan manusia seperti itu. Mereka menganggap bahwasanya kalau ada orang dimuliakan dengan harta, dengan dunia, maka orang tersebut orang yang paling mulia. Tetapi barometer kemuliaan di sisi Allah bukan itu. Seorang mulia dengan ketakwaan. Bisa jadi seorang mulia dengan ketakwaan adalah orang kaya, bisa jadi. Bisa jadi orang yang bertakwa tersebutlah orang yang tersohor, bisa jadi. Dan bisa jadi orang yang bertakwa tersebutlah orang yang miskin, yang tidak dikenal oleh siapapun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ini poin pertama, ibu-ibu tolong perhatikan, kata Allah, "Lastunna ka ahadim minan nisa'i
ini taqaitunna, wahai istri-istri Nabi, kalian tidak akan seperti wanita-wanita yang lainnya. Artinya kalian akan unggul. Syaratnya ini taqaitunna, hendaknya kalian bertakwa. Bagaimana menjadi orang bertakwa? Allah berkata, "Fala takhdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Maka jika kalian berbicara, wahai para istri-istri Nabi, janganlah kalian merendahkan suara kalian. Maksudnya merendahkan suara di sini bukan dengan suara yang lembut, bukan begitu. Lembut boleh, tetapi yang dilarang adalah dengan suara yang mendayu-dayu, suara yang genit, kemudian dibelak-belokkan, dilenggak-lenggokkan. Ini tidak diperbolehkan bagi para wanita muslimah tatkala berbicara dengan lelaki yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya. Maka Allah ingatkan kepada istri-istri Nabi, "Fala takhdha'na bil qaul." Janganlah kalian melenggak-lenggokkan suara kalian tatkala berbicara. Kenapa? Fayatma alladhi fi qalbihi marad. Karena orang yang hatinya ada penyakit akan tertarik dengan kalian. Ya. Ada orang-orang yang hatinya sakit, begitu mendengar suara wanita, apalagi disertai dengan lenggak-lenggoknya, disertai dengan mendayunya, dengan kegenitannya, maka dia langsung tertarik. Dia langsung tertarik, dia tergoda, syahwatnya tergerak. Maka seorang wanita jangan menyengajakan hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulna qawlan ma'rufa." Maka hendaknya kalian berbicara dengan perkataan yang wajar, yang biasa. Jangan dipahami bahwasanya tidak boleh wanita berbicara dengan suara yang lembut. Asalnya wanita memang berbicara dengan suara yang lembut, ya. Bukan berarti kalau bicara dengan laki-laki suaranya kasar. Ya, iya Mas, bakso Mas, 2 mangkok Mas, enggak. Tetapi dengan suara yang lembut, tapi jangan mendayu-dayu, jangan genit, ya. Hal ini diperbolehkan, suara mendayu-dayu dengan suara yang genit, dengan suara yang menggoda kalau dia berbicara dengan suaminya. Kalau dia berbicara dengan suaminya. Adapun kalau dia berbicara dengan lelaki yang bukan suaminya, haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Jangan sebaliknya. Seorang wanita kalau berbicara dengan suaminya dengan kata-kata yang kasar, dengan nada yang tinggi, namun tatkala berbicara dengan lelaki lain, maka dengan kata-kata yang halus, penuh kelembutan, bahkan terkadang dengan mendayu-dayu. Ini terjadi pada sebagian wanita. Ya. Maka para ulama menjelaskan ayat ini menunjukkan bahwasanya hukum asal suara wanita bukanlah aurat. Wanita boleh berbicara dengan lelaki, boleh. Seorang wanita boleh telepon ustaz, boleh bertanya. Seorang wanita boleh berbicara dengan lelaki yang lain yang bukan mahramnya, namun dengan pembicaraan yang wajar, dengan suara yang wajar. Tidak boleh dia mendayu-dayu, kemudian ya membelok-belokkan suaranya, ya. Maka tidak mengapa misalnya seorang wanita, saya sering sampaikan, seorang wanita misalnya SMS saya atau WA saya, "Ustaz, bagaimana hukum ini?" Ya. Ini seorang wanita, saya jawab biasa, enggak ada masalah. Tetapi kalau ternyata dalam tulisnya tersebut ada sesuatu yang bisa mengganggu hati, itu yang tidak diperbolehkan. Misalnya, "Ustaz, apa hukumnya ini?" Terus saya bilang hukumnya haram. "Makaci Ustaz, hehehe," itu jadi masalah, ya. Itu jadi masalah. Bisa jadi ustadznya langsung ada penyakit di hatinya. Kita nggak tahu, lelaki ya. Ya. Besar kepala ini kayaknya menggoda, ya. Padahal tidak menggoda, padahal menghina, ya. Oleh karenanya ibu-ibu, ya, tidak dilarang ibu-ibu berbicara dengan pembicaraan yang wajar. Tapi ingat, jaga suara, jangan sampai suaranya menggoda, jangan genit, ya. Ya. Orang bisa tergoda. Orang bisa tergoda. Kalau itu terhadap suami silakan, segenit-genitnya silakan, selembut-lembutnya, seindah-indahnya. Kalau sama suami justru itu yang dituntut, justru itu yang dituntut, bisa menyenangkan hati suami. Namun sebagian wanita, waliyadzubillah, terbalik. Kalau sama suaminya kasar, ya, berbicara dengan suaminya tidak dia atur bahasanya dengan baik, asal berbicara. Terkadang suaminya diperintah-perintah, ya. "Mas, itu anak cebokin Mas," ya, kadang-kadang. Tetapi kalau sama orang lain, Masya Allah, lembutnya luar biasa. Baru bentak-bentak suami. Tapi kalau pesan makanan di Gojek, lembut. "Mas."
tolong ini Mas ya, berapa Mas ya? Lembut luar biasa ya. Ya. Apa ada ibu-ibu di antara ibu-ibu kalau beli bakso kemudian bentak-bentak tukang bakso, kan nggak ada kan? Pasti, Mas, satu mangkok Mas ya. Boleh sausnya dong Mas ya. Coba dia lembut begitu sama suaminya, luar biasa. Ada orang kalau sama tukang bakso lembut, tapi kalau sama suaminya nggak lembut. Bisa jadi suaminya berangan-angan jadi tukang bakso, supaya istrinya lembut kepadanya. Ya. Jadi ini pertama, beradab tatkala berbicara, ya, sama suami lembut, sama suami boleh genit, boleh, nggak ada masalah. Tapi sama orang lain, fala takhda'na bil qaul. Jangan mendayu-dayukan suaramu, ya, maka orang yang punya penyakit akan condong kepadamu. Wa qulna qaulan ma'rufa, dan ucapkanlah perkataan yang wajar. Ini nasihat pertama dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi, yang juga sekaligus nasihat kepada ibu-ibu sekalian, ya. Ibu-ibu apa? Milenial ya. Ya, saya tadi diberikan apa namanya judul nasihat kepada ibu-ibu milenial. Saya tanya, milenial ini apa? Katanya milenial itu zaman now ya. Apa bedanya milenial sama milenium? Apa bedanya dengan aluminium? Jadi ibu-ibu zaman now ya, tidak diragukan bahwasanya di zaman sekarang banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali fitnah-fitnah yang akhirnya mengeluarkan seorang wanita dari adab-adab Islami kepada adab-adab yang tidak Islami. Yang membuat seorang wanita akhirnya tatkala beradab dengan adab Islami terasa berat baginya. Kenapa? Karena kondisi yang membuat dia merasa berat. Ini tidak kita pungkiri. Ya. Oleh karenanya ibu-ibu berjuang. Saya katakan tadi nasihat tersebut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin Allah kasih nasihat ini kecuali Allah ingin kebaikan bagi ibu-ibu sekalian. Mungkin kita tidak memandang apa kebaikannya seperti ini, tapi ada kebaikan yang Allah kehendaki. Ada kebahagiaan yang Allah ingin berikan kepada ibu-ibu sekalian kalau ibu-ibu menjalankan nasihat-nasihat ini. Ya. Jangan terpedaya sekarang kita lihat kebahagiaan adalah ketenaran, kebahagiaan adalah kemewahan. Itu semua ketenaran, kemewahan, kekayaan, kalau tidak dibarengi dengan ketakwaan hanyalah kebahagiaan yang semu. Bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya. Kebahagiaan sederhana seorang wanita di rumah, kemudian ngurus anak dan istrinya, melihat anak-anaknya tertawa, melihat anaknya baca Quran, kebahagiaan luar biasa. Yang terkadang tidak diraih oleh seorang ibu yang mungkin memiliki harta yang berlimpah ruah. Sementara anaknya kalau diperintah membantah, anaknya tidak salat, apa yang dia dapatkan? Kesengsaraan dalam hatinya. Karenanya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala tolong diperhatikan dengan baik. Nasihat pertama sudah kita dengarkan, adab dalam berbicara. Maka seorang wanita, saya ingatkan, suaranya bukanlah aurat, tetapi kalau berbicara dengan lelaki yang ajnabi, yang bukan suaminya, yang bukan mahramnya, bukan kakaknya, bukan adiknya, bukan omnya, bukan pamannya, maka hendaknya dia menjaga suaranya. Jangan sampai dia berbicara dengan suara yang genit, yang menggoda, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan nasihat yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Hendaknya kalian para wanita menetaplah di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliyah di zaman jahiliyah. Poin yang pertama, wa qarna fi buyutikunna. Wa qarna dalam bahasa Arab diambil dari qarar, yaitu menetap. Ya, ini menjelaskan bahwasanya asalnya wanita muslimah betah di rumahnya. Karena wanita muslimah punya tugas berat di rumah. Ya. Harus mengurus anak-anaknya, ini yang merupakan buah hatinya. Ya, harus mengurus suaminya, ya. Rumah tangganya harus dibina menjadi rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Dia pun harus beribadah di rumahnya. Dia ada waktu untuk sholat duha. Dia ada waktu untuk baca Quran. Ya, hukum asalnya seorang wanita menetap di rumah. Kalau sampai seorang wanita betah di rumah, ini ciri-ciri wanita solehah. Betapa bahagia kalau kita mendengar istri kita mengatakan, aduh saya pengen di rumah aja, enggak pengen ke mall. Masya Allah bahagia. Luar biasa. Saya enggak ke mall. Enggak, Abi.
Di rumah lebih betah, alhamdulillah. Ini kebahagiaan luar biasa ya. Ya. Tapi kalau sebaliknya, Mas, bosan di rumah, bete, apalah anulah, boring lah, apa? Mau kemana? Ke mall. Emang di mall ada obat pusing? Iya, kalau pergi ke mall, lihat macam-macam, jadi hilang pusingnya. Ya. Yang pusing siapa? Suaminya. Ya. Jadi wanita pada asalnya berusaha untuk tidak tampil di hadapan lelaki. Mohon maaf ibu-ibu, ini nasihat berat tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya wanita di rumah tidak sering keluar rumah. Dia boleh keluar rumah, tidak dilarang kalau ada keperluan. Ikut pengajian misalnya, ziarah silaturahmi misalnya, ya. Ada keperluan ke pasar sesekali. Ini enggak ada masalah. Tetapi hukum asal di rumah. Hukum asal betah di rumah. Hukum asal enjoy di rumah. Hukum asal betah untuk ngurus anak-anak. Hukum asal mempersiapkan dirinya untuk menyambut suaminya. Hukum asal dia pikirkan bagaimana suaminya bisa bahagia. Bagaimana suaminya bisa betah di rumah. Itu hukum asalnya dia seperti itu. Bukan keluyuran sana sini. Hukum asal wanita demikian. Oleh karenanya kalau kita perhatikan syariat, ya, syariat sangat menginginkan wanita kalau bisa jauh dari para lelaki, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Untuk mencegah fitnah yang timbul, agar dia tidak menjadi santapan pandangan para lelaki. Hendaknya dia menjauh dari para lelaki. Contoh dalam salat. Dalam salat, ya. Kata Nabi SAW, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Kata Nabi SAW, sebaik-baik saf para lelaki adalah yang paling depan. Dan seburuk-buruk saf lelaki adalah yang paling apa? Belakang. Berbeda dengan wanita. Kata Nabi SAW, khairu sufufin nisa, seburuk-buruk saf perempuan tatkala salat adalah awwaluha, yang paling depan. Wa khair, ya sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Ya, ini padahal dalam salat. Zaman dahulu Nabi salat tidak ada hijab, tidak ada kain antara saf lelaki dengan saf apa? Wanita. Maka terbaik tatkala sedang salat adalah saf yang paling belakang. Tidak lain hal ini adalah untuk menjauhkan seorang wanita dari lelaki. Percampuran laki dengan wanita itu tidak baik menurut syariat Islam. Ya. Kemudian contohnya, ya, wanita lebih baik salat di rumah, tidak ke masjid. Seandainya dia ke masjid pun boleh, tetapi harus menjaga dirinya. Saya bacakan suatu hadis tentang seorang wanita yang ingin salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummu Humaid, istrinya Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhuma. Annaha ja'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat. Dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'aka." Aku ingin salat bersama Anda wahai Rasulullah. Itu salat di Masjid Nabawi. Dan kita tahu salat di Masjid Nabawi pahalanya berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Kalau salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Kemudian apa jawaban Nabi kepada sang wanita ini? Qad alimtu annaki tuhibbina sholata ma'i. Saya tahu wahai sang wanita, engkau suka salat bersamaku. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki. Tetapi kau salat di rumahmu lebih baik daripada kau salat di ruang tamumu. Jadi mengatakan kau salat di kamarmu lebih baik daripada kau salat di ruang tamumu. Benar kata Nabi SAW. Wala salatuki fi hujratiki khairun laki min salatiki fi dariki. Demikian juga kau salat di ruang tamumu lebih baik daripada kalau kau salat di tempat yang lebih terbuka lagi di bagian rumahmu. Kemudian wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumiki. Dan kau salat di rumahmu lebih baik daripada kau salat di masjid kampungmu. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Dan kau salat di masjid kampungmu lebih baik daripada kau salat di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena semakin dia
ke Masjid Nabawi, dia semakin butuh untuk keluar dari rumah. Maka Nabi mengajarkan wanita semakin dia tersembunyi, semakin jauh dari pandangan lelaki, maka itu lebih baik. Bahkan salat di rumah lebih baik daripada salat di Masjid Nabawi. Ini saya sering ditanya oleh para ibu-ibu tatkala umrah, "Ustaz, kita sudah jauh-jauh ke Madinah, Ustaz. Lebih bagus mana, salat di hotel apa salat di Masjid Nabawi?" Saya bilang, ya, menurut aturan kata Nabi SAW, salat di rumah lebih baik daripada di masjid. Nabi bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun." Janganlah kalian melarang para wanita yang hendak pergi ke masjid, tetapi salat mereka di rumah lebih baik. Berarti apa? Ke masjid diperbolehkan, tapi kalau salat di rumah lebih afdal. Saya bilang kalau ibu-ibu salat di hotel, tidak perlu keluar hotel, lebih baik daripada salat di Masjid Nabawi. Tapi mereka tidak mau mendengar, ya. Tapi tidak apa-apa kan Ustaz? Ya tidak apa-apa, silakan ke Masjid Nabawi, enggak dilarang. Enggak apa-apa. Islam memuliakan wanita. Lihat bapak-bapak ini, bapak-bapak seperti saya dan yang lainnya, kalau ingin dapat pahala 27 derajat, harus pergi ke masjid. Kalau kita sholat di rumah dapat 1 derajat, 1 kali lipat. Kalau kita sholat di masjid 27 kali lipat. Bapak-bapak makanya kalau ibu punya para suami dimotivasi untuk sholat ke masjid. Karena ke masjid 27 kali lipat. Kita sholat isya di rumah 4 rakaat. Kalau kita kerjakan di masjid, pahalanya seperti 4 kali 27 rakaat. Berapa itu? 80 tambah 32, 112 rakaat. Perbedaan pahala yang sangat jauh berbeda. Setiap langkah kaki menuju masjid, mengangkat derajat, menghilangkan dosa-dosa, bolak-balik. Seandainya wanita melakukan demikian, pergi ke masjid, pahalanya sama 27 kali lipat. Tetapi kata Nabi, di rumah lebih afdal. Sehingga kata para ulama, wanita yang sholat di rumah, pahalanya sudah 27 kali lipat, tidak perlu pergi ke masjid. Dan ini bentuk pemulihan Islam terhadap para wanita. Laki-laki mau 27 derajat harus pergi ke masjid. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tadi, nasihat kepada istri-istri Nabi dan juga kepada para ibu-ibu sekalian, wa qarna fi buyutikunna, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi betahin diri di rumah, ya. Sudah sibuk dengan rumah, ya. Jangan sering keluar rumah kecuali kalau ada keperluan. Kalau seorang wanita belum mendapatkan kebahagiaannya di rumah, berarti dia bukan wanita yang berbahagia. Sama laki-laki juga. Kalau laki-laki belum mendapatkan rumah sebagai sumber kebahagiaannya, berarti dia bukan lelaki yang bahagia. Dia bisa bahagia kalau dia ketemu kawan-kawannya, kalau dia main golf sama kawan-kawannya, kalau dia nongkrong sama kawan-kawannya. Dia cari kebahagiaan. Di luar itu laki tidak bahagia. Tetapi laki yang bahagia adalah dia kalau keluar pingin pulang ke rumah. Tidak betah kalau keluar lama di luar rumah, pingin pulang ke rumah. Itu lelaki yang bahagia. Sama wanita pun demikian. Ya, kalau ke mall tidak betah, pingin segera pulang. Ya. Ngapain ke mall lama-lama? Sudah pingin segera pulang. Itu wanita yang bahagia. Tapi kalau sebaliknya di rumah tidak bahagia, lebih betah kalau di mall, itu repot. Itu berarti ya harus ada yang diperbaiki dari dirinya. Ya, karena Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna, hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu melakukannya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membacakan tafsir para ulama tentang makna tabarruj untuk kita hindari, ya. Untuk kita hindari. Tabarruj dalam bahasa Arab diambil dari buruj, yaitu suatu yang nampak. Jadi wanita jangan suka menampakkan dirinya di hadapan laki-laki. Jangan suka menampakkan dirinya di hadapan laki-laki. Yang pertama, berkata Mujahid bin Jabar. Mujahid bin Jabar seorang tabi'in, seorang ulama dari masa salaf dahulu, muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas seorang sahabat, muridnya Nabi SAW, punya murid namanya Mujahid bin Jabar, ahli tafsir.
tatkala dia menjelaskan tentang makna tabarruj yang dilarang bagi para wanita, apa kata beliau? Kanatil mar'atu takhruju tamshi baina yaday rijal, fadzalika tabarrujul jahiliyah. Adalah wanita berjalan di tengah-tengah para lelaki. Itulah tabarrujnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya. Makanya wanita itu, ya, jangan kemudian masuk di barisan laki-laki. Laki-laki lagi ngobrol, tiba-tiba dia lewat di tengah, menebar pesona. Ini jahiliyah ula, jahiliyah. Sampai wanita itu harusnya indah dengan memiliki rasa malu yang tinggi. Ya. Wanita itu harusnya memiliki rasa malu yang tinggi. Itu wanita yang mulia. Ya. Makanya saya sering sampaikan kepada kawan-kawan yang ustadz yang jomblo-jomblo, ustadz kita saya ingin menikah ustadz. Bagaimana ya? Kamu nazar lihat tuh cewek ya. Karena sunnahnya kalau ingin menikah harus lihat wanita tersebut. Itu lebih baik bagimu sehingga kau tahu kau tertarik atau tidak. Nah, kalau kamu lihat wanita tersebut, lihat dia itu pemalu atau tidak. Kalau dia pemalu, nikah. Kalau dia tidak pemalu, mending kau mundur. Contohnya malu atau tidak, begitu kau nazar lihat dia, ternyata dia memandang engkau dengan pandangan yang tajam. Kamu yang malu-malu melihatnya. Mending kamu mundur. Tapi kalau tatkala nazar wanita tersebut malu, tersipu malu, itu wanita yang solehah, mudah untuk dididik, mudah untuk dibina. Nikahi wanita tersebut. Sekarang sebagian lelaki malu, wanita tidak malu. Sebagian lelaki kalau bicara dengan wanita malu-malu, wanita tidak malu-malu, langsung, gimana? Lu gimana kabarnya lu? Tangannya pukul ininya. Ya. Kita bicara tentang zaman sekarang ya. Yang adab-adab Islami semakin jauh ya. Ya. Kita bicara tanah air kita, ya kondisinya demikian. Saya tidak menyalahkan mereka dengan banyak kesalahan karena mereka berjalan dengan kondisi masyarakat seperti itu, masyarakat kita. Tapi saya ingin ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang spesial, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang berbeda dengan ibu-ibu yang lainnya. Ibu-ibu, kita ini hidup tidak lama ibu-ibu ya. Ibu-ibu sekarang umur sudah berapa ya? Ada yang sudah 40, ada yang sudah 50. Bagaimanapun akan keriput ya. Rambut sekarang sudah mulai beruban ya. Mau disemir, mau diapa, tetap saja akan jadi nenek-nenek ya. Ntar lagi kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia kemudian dipendam, datang ulat makan kecantikan ibu-ibu. Kemudian setelah itu bertemu dengan Allah, bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan selama di dunia. Maka berusaha, berjuang untuk menjadi wanita-wanita yang solehah. Ya. Umur tidak panjang ya. Ya. Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in, wa aqalla man yuju dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70. Dan hanya sedikit yang lewat dari 70 tahun. Coba ibu-ibu yang umurnya 50 angkat tangan, coba. Ada? Ada? Ya, satu, dua. Yang 60 angkat tangan, coba. Ada yang 60? Sudah enggak ada ya. Yang 50 hati-hati ya. Yang 40 ke atas angkat tangan. Sampai kapan kecantikan bersama ibu-ibu? Ya. Kecantikan tersebut harus dijaga. Kalau ingin cantik terus sampai di akhirat, jadilah wanita solehah. Jadilah bidadari di surga. Tapi kalau ibu-ibu tidak solehah, mengikuti kesenangan hawa nafsu di dunia, berfoya-foya, berhura-hura, melanggar perintah-perintah Allah, ibu-ibu akan menjadi bidadari dari gua hantu ya. Hati-hati. Neraka jahanam, hati-hati ya. Baik. Ini contoh tafsir jahiliyah. Bagaimana wanita dikatakan wanita jahiliyah? Dikatakan wanita jahiliyah tamshi baina yaday rijal, jalan di tengah para lelaki. Sengaja dia berjalan dekati para lelaki, laki-laki kumpul dia jalan di tengah-tengahnya. Dengan penuh kepedean, jalan cuek aja. Subhanallah. Nah, ini jadi santapan para lelaki dilihat. Ini wanita jahiliyah. Betapa banyak zaman sekarang wanita seperti itu. Yang justru ingin tampil dilihat oleh para lelaki. Kalau dia ingin tampil dilihat oleh suaminya, itu yang terbaik, itu yang indah. Kita ingin wanita hanya ingin tampil di hadapan suaminya, ingin menjadi tercantik di hadapan mata suaminya. Bukan kemudian tampil di hadapan laki-laki, dilihat oleh laki-laki, dipandang oleh
ribuan lelaki, dipandang oleh banyak lelaki. Itu wanita jahiliyah. Kalau kita pernah melakukannya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat terbuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus melatih diri. Untuk menjadi wanita salehah memang berat, tapi itu perjuangan agar kita meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Di antara tafsiran jahiliyah, ini saya baca dari buku tafsir Ibnu Katsir. Nanti ibu-ibu kalau pulang bisa cari tafsir Ibnu Katsir, baca tafsir dari para ulama dari surat Al-Ahzab ayat 30 dan selanjutnya. Tatkala mereka sampai pada firman Allah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah dahulu melakukannya. Di antara tafsirannya, wanita keluar berjalan di hadapan para lelaki. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, idza kharajtunna min buyutikunna kanat lahunna misyatun wa takassurun wa taghannujun. Fanahallahu ta'ala an dzalik. Dahulu wanita kalau keluar, mereka keluar rumah maka mereka berjalan berlenggak-lenggok. Jalan bukan jalan yang wajar, tapi jalan yang benar-benar disengaja, agak digoyang-goyangkan sehingga menjadi pusat perhatian para lelaki. Maka Allah larang cara jalan seperti itu. Kemudian tafsiran berikutnya, tafsiran yang ketiga. Wa tabarruju annaha tulqil khimar ala ra'siha wa la tashudduhu fayuwari qalaidaha wa qurtaha wa unuqaha wa yabdu dzalika kulluhu minha. Di antara makna tabarruj, seorang wanita memakai kerudung, tapi kerudungnya tidak dia ikat dengan baik, sehingga kalau dia berjalan masih tampak kalungnya kelihatan, masih terlihat antingnya kelihatan oleh para lelaki yang bukan mahramnya. Maka ini salah satu bentuk tabarruj yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau pakai jilbab yang benar, jangan sampai terlihat auratnya, ya. Wanita muslimah itu sangat tinggi nilainya. Tidak sembarang orang boleh menyentuhnya. Beda dengan wanita-wanita selain muslimah. Sampai ada yang mengatakan wanita selain muslimah itu seperti bis, ya. Siapa saja bisa menaikinya. Adapun wanita muslimah tidak demikian. Tidak ada yang berani menyentuhnya kecuali dengan aturan yang sangat ketat. Dan ini adalah bentuk pemulihan Islam terhadap wanita muslimah. Karena ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya berusaha senantiasa berjilbab dengan jilbab yang syar'i tatkala keluar rumah, agar kita keluar rumah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tatkala kita keluar rumah kemudian kita memanen maksiat, memanen dosa. Kita menampilkan diri sehingga menjadi pusat perhatian. Makanya Nabi SAW bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma, ada dua kelompok manusia yang termasuk penghuni neraka jahanam. Aku tidak pernah melihat kedua kelompok tersebut. Di antaranya kata Nabi SAW, nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bakhtil ma'ilah lam yadkhulul jannah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Kata Nabi SAW, di antara kelompok yang masuk neraka jahanam adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang ma'ilat mumilat, yang berjalan dengan berlenggak-lenggok. Mumilat menarik perhatian para lelaki. Sungguhnya kondek-kondek mereka, ya, seperti asnimah, yaitu seperti punuk-punuk onta. Al-ma'ilah, yang miring. Mereka itu tidak masuk surga dan mereka tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga tercium dari jarak sekian dan sekian. Ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ancaman keras. Dan juga dalil bahwasanya wanita yang tidak memakai jilbab, membuka auratnya, maka dia terjerumus dalam dosa besar. Kata Nabi SAW, wanita-wanita tersebut kasiyatun ariyat, mereka berpakaian tapi telanjang. Apa yang dimaksud dengan berpakaian tapi telanjang? Di antaranya para ulama mengatakan dia berpakaian tetapi masih banyak auratnya yang terlihat. Lehernya terlihat, lengannya terlihat, dilihat oleh para lelaki. Ya, terkadang sebagian dadanya terlihat, betisnya terlihat. Ini berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Jadi pakaiannya kekecilan, ya, kurang, enggak cukup. Ya. Harusnya longgar, dia pakai pakaian anak-anak sehingga masih banyak yang terlihat. Ini berpakaian tapi telanjang.
Di antara tafsiran berpakaian tapi telanjang, yaitu dia memakai jilbab menutup seluruh auratnya, tetapi jilbabnya transparan sehingga bisa terlihat apa yang dibalik jilbab tersebut. Ini juga berpakaian tapi telanjang. Di antara makna berpakaian tapi telanjang, dia memakai jilbab, tapi jilbabnya ketat sehingga terlihat dengan jelas lekukan tubuhnya, ya. Sehingga terlihat lekukan tubuhnya, dan ini sama saja nampak auratnya meskipun secara tidak langsung. Ya, terlihat gunung-gunung, terlihat stalaktit dan stalagmit, ya. Dan ini dilarang. Sekarang muncul model jilbab, kata orang apa? Jilbab apa jilbab itu? Apa yang jilbab atau jilbab? Jilbab, ya. Persis seperti yang dikatakan oleh para ulama. Persis. Seakan-akan dia pakai stocking semuanya, ya. Saya pernah lihat wanita-wanita seperti itu. Benar-benar pakai jilbab, tetapi seperti tidak berpakaian. Benar-benar lekukannya terlihat dengan jelas. Ini, ya, diancam dengan neraka jahanam. Bagaimana lagi dengan wanita yang kemudian membuka auratnya? Bagaimana lagi dengan wanita yang kemudian memfoto dirinya dengan begitu seksi dan menggoda, lalu disebarkan di dunia maya. Kemudian dilihat oleh ratusan lelaki, bahkan ribuan lelaki tergiur melihat tubuhnya. Bagaimana wanita seperti ini? Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar musibahnya di akhirat kelak. Tetapi pintu Allah terbuka. Ya. Oleh karena saya ingatkan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hidup di dunia ini dengan aturan, yang bikin aturan Allah yang menciptakan ibu-ibu. Tidak boleh seorang berjalan di muka bumi dengan kehendaknya, dengan syahwatnya, berhura-hura, tidak. Kalau pakai pakaian yang syar'i, yang benar, jangan sampai melanggar. Kemudian kata Nabi SAW, ru'usuhunna ka'asimatil bakhtil ma'ilah. Seperti punuk onta. Zaman dahulu wanita, kalau ingin tampil beda, dia pakai jilbab, tetapi belakangnya dia tinggikan. Sehingga dari kejauhan orang tertarik ingin melihatnya. Sebenarnya ini hanyalah contoh yang disebut oleh Nabi SAW. Artinya tatkala Anda berpakaian, janganlah pakai pakaian yang menimbulkan menarik perhatian. Anda wanita muslimah pakai jilbab bukan untuk dilihat oleh para lelaki. Barang siapa pakai jilbab supaya dilihat oleh para lelaki, sungguhnya dia telah merubah fungsi jilbab tersebut. Jilbab itu dipakai bukan untuk menjadi perhatian para lelaki, bukan, tapi agar Anda terjaga, agar Anda tidak digoda oleh para lelaki. Itu jilbab yang benar. Tapi justru kalau seorang pakai jilbab, kemudian jilbabnya terlalu anggun, ya, semuanya gambar bunga di sana sini, bunga matahari, bunga kejora, bunga apa macam-macam, ya. Warnanya terlalu rame, ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru, penuh semua warnanya. Ini tentu tidak dibenarkan seperti ini. Ini bukan jilbab yang diinginkan oleh syariat. Wanita suka keindahan, tetapi ada batasannya. Iya, silakan wanita pakai atas berbeda warnanya, beda warnanya, nggak ada masalah. Renda-renda yang wajar biasa, ya, nggak ada masalah. Itu wanita ingin kecantikan, ingin keindahan. Tetapi kalau ternyata jilbabnya tersebut justru menarik perhatian, mengikuti fashion, mengikuti mode, ingin tampil beda sehingga semua orang melihatnya, lelaki tatkala dia lihat semua lelaki melihatnya, ini tidak benar. Ini bukan fungsi jilbab. Kita ingin pakai jilbab dapat pahala, bukan pakai jilbab malah mendapatkan dosa. Maka perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan tabarruj. Di antaranya berhias dengan hiasan-hiasan yang menjadikan para lelaki memandang, ya, melihat, tertarik untuk melihat para wanita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai nasihat berikutnya, nasihat keberapa ini? Kedua. Siap menerima nasihat tersebut? Siap. Siap melakukan nasihat. Ini bukan nasihat dari saya ibu-ibu, ya. Bukan dari saya. Saya ini siapa mau nasihati ibu-ibu, ya. Saya ini bukan siapa-siapa. Ini nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya perpanjangan lisan aja, ya. Saya hanya perpanjangan, saya bacakan perkataan para ulama. Selanjutnya kembali kepada ibu-ibu. Qadarullah, Allah mentakdirkan ibu-ibu hadir pengajian hari ini. Qadarullah, Allah mentakdirkan ibu-ibu mendengarkan apa yang saya sampaikan. Hujah telah ditegakkan. Selanjutnya terserah ibu-ibu, ya. Bukan urusan saya lagi, ya. Ya. Selanjutnya antara ibu-ibu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Taib. Kita lanjutkan nasihat yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah." Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi wanita kalau di rumah, dia berusaha taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Dia berusaha mendirikan salat. Kalau dia punya harta, dia berusaha keluarkan zakat. Betapa banyak wanita kalau dia punya harta tidak dia pernah hitung zakatnya. Dia punya emas tidak pernah dia hitung zakatnya. Dia tidak pedulikan. Yang dia pikirkan beli ini, beli anu, beli ini, ya. Beli spray yang baru, beli kursi baru, beli gorden baru, ya. Ganti ini, ganti anu, ganti ini, beli baju baru, beli tas baru, beli sepatu baru, ya. Bukan berarti kalau ibu-ibu di rumah kemudian akhirnya tidak bertakwa kepada Allah. Maksud Allah, ibu-ibu sering di rumah itu isi waktu dengan yang bermanfaat. Ya. Sebagian ibu-ibu di rumah kerjanya cuma lihat model tas, ya. Browsing terus. Padahal dia nggak punya duit, browsing terus. Tas ini, tas anu, tas ini, tas anu, tas ini, tas anu. Belum selesai tas, lihat lagi sepatu. Sepatu ini, sepatu anu, sepatu ini. Kalau grup-grup WhatsApp-nya, grup-grup seperti itu. Itu wanita biasa. Tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Ingin punya tas bagus, oke. Ingin punya sepatu bagus, oke. Tapi jangan berlebih-lebihan. Allah menghendaki ibu-ibu di rumah bukan untuk itu. Banyak tugas yang harus dikerjakan. Salat 5 waktu. Kalau bisa kerjakan salat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Ada waktu baca Quran. Itulah kebahagiaan ibu-ibu. Itulah kebahagiaan. Ya. Bahagia itu kalau kita bisa baca Quran tiap hari. Ya. Ini sudah saya sering sampaikan. Beda antara kebahagiaan dengan kelezatan. Kalau kelezatan, Anda semakin punya uang, Anda akan dapat kelezatan. Anda bermaksiat, Anda dapat kelezatan. Orang minum khamar, kenapa dia minum khamar terus? Ada kelezatan yang dia rasakan. Orang berzina, kenapa dia suka berzina? Zina lezat, enak. Ganti-ganti perempuan, ganti-ganti laki-laki. Dia dapat kelezatan. Tapi apakah itu kebahagiaan? Bukan, itu bukan kebahagiaan. Itu cuma kelezatan. Orang joget-joget sana, joget-joget sini. Ikut konser sana, konser sini. Kelezatan, dia dapat kelezatan. Apakah dia bahagia? Tidak. Bukan itu kebahagiaan. Terus kebahagiaan apa Ustaz? Kebahagiaan Anda dekat kepada Allah. Kebahagiaan tatkala semua orang sedang tidur, Anda bangun sholat malam. Itu kebahagiaan. Kelezatan yang tidak didapatkan oleh orang-orang tersebut. Kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan orang sedang sibuk ngikut berita macam-macam, Anda baca Al-Quran. Anti baca Al-Quran. Itulah kelezatan, itulah kebahagiaan. Oleh karenanya maksud dari Allah tatkala ibu-ibu di rumah, isi waktu dengan yang bermanfaat. Dunia tidak kita tinggalkan, tapi jangan sampai seluruh waktu untuk dunia. Jangan di rumah kemudian hanya sibuk melihat berita, kemudian melihat medsos, ya. Berita fulan, berita fulana, artis ini bagaimana kabarnya, sudah cerai enggak dengan suaminya, sidang pertama, sidang kedua, ya. Kemudian selingkuh sana, selingkuh sini. Apa kebahagiaan kita dapatkan? Saya ngapain kemudian ngikut berita artis cantik dicerai sama suaminya. Terus nuntut harta gono gini. Ini ngapain saya ikut berita kedua, sidang pertama, sidang kedua. Enggak apa manfaatnya buat saya. Kecuali saya ingin nikahi artis tersebut, enggak apa-apa. Dia juga mana mau sama saya. Kalau enggak ada manfaatnya ngapain saya ikut berita seperti itu? Ngapain? Ibu juga ngapain ikut berita seperti itu? Akhirnya dengar berita ghibah, jelek-jelekan, maki-makian, caci-cacian. Itu semua yang kita lihat, yang kita dengar, itu masuk dalam hati kita, terbiaskan dalam hati kita. Nah, kalau sudah menancap dalam hati kita, ibu-ibu sholat nggak betah, baca Quran nggak betah. Baru baca Quran 2 menit, 3 menit, ngantuk. Kenapa? Hatinya nggak beres. Kalau hati itu benar-benar suci, bersih, baca Quran berjam-jam, betah. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau seandainya hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah puas dengan membaca Al-Quran. Tapi kenyataannya orang baru baca Quran sebentar, dia enggak kuat. Kenapa? Ada masalah di hatinya. Perhatikan ibu-ibu. Jadi hati ini adalah wi'a, tempat. Dia hanya menampung semua informasi yang masuk lewat pandangan kita, lewat pendengaran kita, lewat pembicaraan kita. Apa yang sering kita bicarakan itu yang masuk dalam hati kita. Kalau yang sering kita dengar pengajian,
yang sering kita lihat adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita lihat kebaikan, maka hati kita akan menjadi bersih. Tapi bayangkan kalau sehari-hari kita lewati, kita lihat berita-berita yang tidak bermanfaat bagi kita, berita gosip sana sini, kita dengar maki-makian, ya, pertikaian di antara partai dengan partai, pertikaian antara kelompok dengan kelompok, ya. Itu sehari-hari yang kita dengarkan. Kemudian masuk membias dalam hati kita. Nanti bangun subuh berat, mau sholat berat, baca Quran berat, ikut pengajian berat, berarti hati kita sedang berpenyakit. Jadi Allah memerintahkan tatkala dalam rumah, wa aqimnas sholat, dirikanlah sholat, wa atinaz zakat, jangan lupa bayar zakat, wa atina Allaha wa rasulah, jangan lupa taat kepada Allah dan Rasulnya. Kata Allah, innama yuridullahu liyuthiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sungguhnya Allah berkehendak kalian melakukan itu semua agar Allah menghilangkan dari kalian dosa, kenajisan, wahai ahlul bait. Ayat ini berkaitan dengan istri-istri Nabi. Dan istri-istri Nabi adalah ahlul bait. Nasihat Allah kepada istri-istri Nabi dan ini juga nasihat bagi kita semuanya. Wa yutahhirakum tathira, dan Allah ingin mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Allah berfirman, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Maka di rumah bacalah Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha kana latifan khabira. Sungguhnya Allah Maha lembut dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Perhatikan. Di akhir ayat nasihat kita selesai dari ayat-ayat ini, Allah tutup dengan wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Allah suruh baca Al-Quran. Allah suruh mempelajari isi Al-Quran. Wal hikmah maksudnya sunnah Nabi SAW. Allah suruh kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Di rumah itu kegiatannya. Kegiatan kita kalau sudah selesai ngurus suami, ngurus anak-anak, silaturahmi dengan ayah dan ibu, ya. Kalau masih ada waktu, sisihkan untuk akhirat kita. Baca Al-Quran, ya. Satu hari harus ada lembaran yang kita baca. Sungguh aneh ada seorang wanita muslimah, hari-hari lewat tidak ada satu halaman yang dia baca. Bagaimana dia mau bisa bahagia? Kebahagiaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari lewat yang dia baca lembaran-lembaran, ya, di website, lembaran-lembaran di halaman internet, lembaran-lembaran di media sosial, berjam-jam dia dengarkan tentang berita-berita sementara lembaran Al-Quran tidak dia baca. Allah mengatakan innallaha kana latifan khabira. Sungguhnya Allah Maha lembut. Kata para ulama maksudnya Allah tutup ayat ini semua nasihat ini dengan perkataan Allah Maha lembut. Artinya apa? Ini sepertinya berat bagi Anda wahai para wanita. Tetapi sungguhnya di balik ini semua ada kebaikan. Kebaikan yang kalian tidak rasakan, kebahagiaan yang Allah ingin kirimkan bagi kalian yang kalian tanpa kalian sadari. Karena Allah Maha lembut, Allah sampaikan kebahagiaan tersebut dengan cara yang sangat lembut. Anda ingin bahagia, lakukan nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah khabira, Allah Maha mengetahui. Kalian dalam rumah tidak ada orang yang lihat, kalian baca Quran, kalian baca hadis, kalian dengarkan pengajian, tidak ada yang lihat tapi Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui. Ya. Dan ibadah yang tersembunyi lebih baik daripada ibadah yang tampak. Inilah ibu-ibu, ya. Nasihat-nasihat yang Allah sampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat berapa sampai ayat berapa? 32 sampai dan seterusnya, ya. Baik. Kita lanjut atau sudah? Masih siap dengar nasihat? Nasihat berikutnya sebelum kita buka tanya jawab. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sungguhnya di antara tugas yang berat bagi ibu-ibu adalah berbakti kepada suami. Berbakti kepada suami. Wanita yang berbakti kepada suami, maka surga dibuka pintunya selebar-lebarnya untuknya. Wanita untuk masuk surga tinggal di rumah, berbakti sama suami, dia masuk surga. Beda laki-laki, laki-laki masuk surga berat. Salat harus ke masjid. Kalau harus cari nafkah buat anak istri, ya. Kemudian kalau ada panggilan perang dia harus ikut perang. Dan banyak kegiatan harus dia lakukan untuk bisa masuk
surga. Wanita cuma di rumah, tapi ada tugas yang sangat berat, yaitu bagaimana berbakti kepada suaminya. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Idza shalatil mar'atu khamsaha," kalau seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia puasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, kemudian dia menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, kemudian dia taat kepada suaminya, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhilil jannata min aybabin syi'ti, masuklah engkau dari surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. 4 syarat ibu-ibu kalau masuk surga. Yang pertama, salat 5 waktu. Seandainya seorang wanita malas, dia tidak salat rawatib, tidak salat qobliyah, tidak salat ba'diyah, dia tidak pernah salat malam, dia tidak pernah salat duha, tidak ada masalah. Yang penting 5 waktu dia jaga. Yang kedua, wa shamat syahraha, dia cuma puasa bulan Ramadan. Dia tidak pernah puasa Senin Kemis, dia tidak pernah puasa Ayyamul Bid, dia tidak puasa Arafah, tidak puasa Muharram. Dia cuma puasa bulan Ramadan saja, enggak ada masalah. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya. Dia tidak pernah kontak dengan laki-laki yang haram untuk dia berhubungan dengannya. Dia tidak pernah ketawa ketiwi cengengesan sama kawan-kawan pacar-pacar lamanya. Betapa banyak orang-orang melakukan reuni, setelah itu rumah tangga buyar. Benar itu. Betapa banyak orang-orang curhat kepada saya, cerita, setelah reuni banyak kejadian yang terjadi. Ketemuan teman-teman SMA, ternyata lelaki ini dulu pernah pacaran sama sang wanita. Sekarang wanita tersebut jadi janda. Wah. Tahu-tahu ada listrik kembali yang tersambung. Sudah terputus lama, nyambung kembali. Konslet akhirnya. Dan itu yang terjadi, banyak terjadi. Betapa banyak rumah tangga rusak gara-gara apa? Sang wanita main Facebookan, kemudian dia menjelajah, mencari bercakrawala, mencari kawan-kawan lamanya. Apalagi dia lagi marahan sama suaminya, mulailah dia cari kawan-kawan lamanya. Akhirnya kontak-kontak, akhirnya terjadi apa yang terjadi? CLBK, cinta lama bubarkan keluarga. Dan itu banyak terjadi. Wanita yang ingin masuk surga, hafizat farjah, dia jaga kemaluannya, dia jaga dirinya. Diri saya untuk suami saya, bukan untuk lelaki lain. Saya ini spesial untuk suami saya, bukan untuk dinikmati oleh lelaki lain. Bukan untuk menjadi santapan kelezatan oleh lelaki lain, oleh mata-mata lelaki lain. Tidak, saya untuk suami saya. Yang keempat, wa ata'at ba'lah, dia taat kepada suaminya. Ini yang paling berat zaman sekarang. Apalagi wanita-wanita milenial ya. Apalagi kemudian nonton film lah, nonton sinetron lah, nonton inilah, macam-macam lah. Ya, mengajari seorang wanita berakhlak buruk, mengajari wanita dengan adab-adab Gharb, adab-adab barat ya. Sehingga seakan-akan kalau taat kepada suami adalah perkara yang menghinakan sang istri. Taat kepada suami itu berarti menghilangkan kebahagiaan. Betapa banyak kebahagiaan yang disebarkan melalui media-media, ternyata itulah kehancuran, itulah kesengsaraan. Jadilah wanita yang harusnya wanita salehah, bertakwa kepada Allah, taat kepada suaminya, menjadi istri yang membangkang, membentak suaminya, menjadi macan bagi suaminya ya. Merintah-merintah suaminya dan seterusnya. Jadi ibu-ibu kalau mau surga, pertama tadi apa? Salat 5 waktu, jangan sampai ketinggalan. Yang kedua apa? Puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kemaluan, jangan kontak sama laki-laki sembarangan. Yang keempat, taat pada suami. Mana yang paling susah di antara 4 ini? Ngaku ya, ngaku. Yang paling susah apa? Taat kepada suami. Itu yang paling gampang, enggak perlu salat, enggak perlu taat pada suami. Ternyata itu yang paling berat. Dan itu kenyataan yang paling berat, ya. Tapi berjuang. Ya, taat kepada suami pahalanya sangat besar, ya. Kalau ada masalah, nasihati suami dengan cara yang baik, ya. Demikian saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Ustaz, bila pakai kulot, celana panjang lebar boleh enggak? Celana panjang, ada celana panjang lelaki, ada celana panjang model buat wanita. Yang wanita harus gombrang. Tetapi sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bagaimanapun wanita kalau pakai celana panjang tidak boleh keluar rumah.
Tapi kalau dia pakai celana panjang di antara para wanita, kumpul-kumpul di antara para wanita, enggak ada masalah. Dengan syarat celana panjang tersebut celana panjang khusus apa? Wanita. Adapun kalau dia keluar rumah akan dilihat bentuk lekukan, belahan antara kaki yang satu dengan yang lainnya. Tapi kalau dia pakai celana panjang kemudian ditutup dengan jilbab enggak ada masalah. Seperti ibu sekarang keluar pakai celana panjang tapi ditutup dengan apa? Rok, ada masalah. Ditutup dengan jilbabnya enggak ada masalah. Tapi kalau dia pakai celana panjang kemudian tidak tertutup, berjalan di luar maka akan lihat lekukan beda antara kaki yang satu dengan kaki yang lain, dan itu dilarang dalam syariat. Kami belum punya anak, jadinya hampir setiap pagi saya mendatangi kajian sunnah. Ini sudah atas izin suami, bahkan suami saya menyarankannya, alhamdulillah. Pekerjaan rumah tetap bisa beres semua. Tapi kadang mertua saya melarang saya untuk ikut kajian. Bagaimana Ustaz? Enggak, ketaatan kepada apa? Suami. Kalau suami menyarankan ikut, mertua larang-larang ya kita tinggal senyum-senyum saja ya. Tapi jalan aja, enggak ada masalah. Atur kondisi bagaimana tidak terjadi keributan, tapi kita tidak harus taat kepada mertua. Yang harus taat kepada siapa? Suami. Tapi jangan cari gara-gara sama mertua. Mana yang lebih baik? Mohon pencerahannya. Mengikuti sunnah salat wajib sendirian di rumah, atau dua, mengalah menjadi makmum bagi suami yang salat wajib subuh, isya, maghrib di rumah. Karena suami meyakini salat wajib berjamaah di masjid bagi laki tidak wajib. Kalau kondisinya demikian, kalau suami lagi pas di rumah ingin salat berjamaah, lebih baik kita salat bersama apa? Suami. Tapi kita sarankan pada suami, Mas, meskipun Mas menganggap tidak wajib, Mas, saya ingin Mas sholat di masjid. Bayangkan Mas 27 kali lipat. Pahalanya luar biasa. Mas cuma sholat di rumah duhur 4 rakaat. Kalau Mas pergi ke masjid dekat saja, balik Mas bawa 112 rakaat. Bandingkan antara 4 dengan berapa? 100 rakaat. Pahalanya sangat beda. Nah, sambil nasihati dengan baik-baik. Sambil dipijit-pijit Masnya. Ya. Sambil dibuatkan kopi, dibikinkan pisang goreng. Ya. Sehingga itu karena saya suka pisang goreng ya. Kalau Masnya mungkin yang lain, terserah. Tapi maksud saya nasihati. Enggak apa-apa kalau pas suami lagi di rumah ingin sholat berjamaah, kita sholat bersama suami. Ada kedekatan, kebersamaan. Ya, terkadang sholat malam bersama suami. Tapi kita tetap menganjurkan suami untuk pergi kemana? Ke masjid. Kita tunjukkan kalau suami ke masjid kita bahagia. Bagaimana tunjukkan? Kalau saya pulang dari masjid, Masya Allah suamiku, dicium keningnya. Tunjukkan kita bahagia, benar-benar happy kalau suami kita pulang dari masjid. Seperti itu. Ya. Sehingga suami semangat, termotivasi untuk pergi ke masjid. Ustaz, bila tidak punya anak suami meninggal, saya dapat warisan dari suami enggak? Kalau kita tidak punya anak, ternyata suami meninggal, apakah istri dapat warisan? Dia tetap dapat warisan. Istri ya tetap dapat warisan kalau suaminya meninggal. Kalau tidak punya anak, dia mendapat 1/4 dari harta suaminya. Kalau suaminya punya anak, dia dapat 1/8 dari harta suaminya. Misalnya suaminya meninggal, kemudian meninggalkan harta yang nominalnya atau setelah dikumpulkan, diakumulasi ternyata 1 miliar, maka dia mendapatkan 250 juta dari warisan tersebut karena suaminya tidak punya anak. Justru kalau suaminya punya anak, dia mendapatkan 1/8 karena sebagian harta yang lain buat anaknya, buat ibunya, buat bapaknya, buat saudaranya ya. Suatu hari istri melihat, ini cerita ya, panjang nih. Pada suatu hari, istri melihat, garis miring mengetahui, kalau suaminya ada hubungan dengan wanita lain. Ceritanya mengerikan. Ketahuan intinya, ketahuan. Judulnya ketahuan. Di saat istri meminta penjelasan, suami berkata, kalau wanita itu bukan siapa-siapa, enggak penting. Kita dekat karena saya merasa nyaman bicara dengan dia. Itu saja, enggak ada hubungan apa-apa. Pintar ini suami ya. Suami mengakui kesalahannya. Namun istrinya sudah terlanjur hilang kepercayaannya kepada suaminya.
Istrinya hanya akan kembali ke suaminya. Istrinya hanya akan kembali ke suaminya hanya jika si istri diperbolehkan bicara dengan wanita itu. Namun si suami bilang tidak perlu. Apa yang kau bisa tanyakan? Tanyakan saja kepadaku. Apa yang harus istri lakukan? Jika tanpa meminta klarifikasi dari wanita itu, dirasa percuma membina rumah tangga tanpa adanya rasa percaya. Bawaannya jadinya akan curiga terus sama suaminya. Ini benar ya. Rumah tangga harus dibangun dengan saling percaya. Kalau rumah tangga dibangun di atas suudzon, itu kesengsaraan. Istri tidak boleh suudzon kepada suami dan suami tidak boleh suudzon kepada istri. Karena kalau selalu suudzon, berburuk sangka, itu penderitaan. Contoh, suaminya terlambat pulang setengah jam. Dari mana, Mas? Kok terlambat setengah jam, Mas? Hah, dari mana, Mas? Coba lihat HP-nya, Mas. Itu suudzon terus. Nanti dia bilang, "Mak, sayang, ini gaji Mas bulan ini 5 juta. Kok ngelapor-lapor? Biasanya nggak ngelapor. Pasti ada gaji yang lain." Curiga terus ya. Ini suami menderita kalau punya istri seperti itu ya. Kamu telepon siapa, Mas? Itu siapa itu, Mas? Demikian juga suami yang begitu juga sama. Istrinya mungkin jawab telepon, "Kamu kenapa ketawa-ketawa? Itu siapa tuh?" Padahal sama teman perempuannya, misalnya, atau sama kakaknya, sama adiknya. Jadi kehidupan rumah tangga yang dibangun di atas suudzon itu penderitaan, itu hanya azab. Penderitaan dalam kehidupan rumah tangga. Harus dibangun di atas husnudzon, berbaik sangka. Tetapi yang jadi masalah, terjadi kejadian-kejadian yang memacu dan memicu timbulnya berburuk sangka. Seperti ini tadi. Qadarullah, ketahuan suaminya kontak sama wanita lain. Saran saya kepada wanita ini, dia maafkan suaminya, tapi dia benar-benar minta suaminya berjanji, misalnya, ya, agar tidak lagi kontak dengan wanita tersebut, dan dia tingkatkan, ya, rasa sayang dia kepada suaminya. Ya. Apalagi suaminya mengaku salah. Bilang sama suaminya, meskipun itu bukan siapa-siapa, syariat tidak membolehkan. Saya ini cemburu sama Mas. Apa Mas mau saya ketawa-ketiwi sama lelaki lain? Bilang seperti itu. Sebagaimana Mas tidak mau saya ketawa-ketiwi sama lelaki lain, berdua-duaan sama lelaki lain, saya juga tidak ingin Mas berdua-duaan sama wanita yang lain. Setelah itu berusaha untuk seperti sedia kala. Doain suami agar suami dijaga dari fitnah-fitnah. Kita tingkatkan servis kita kepada suami. Ya, berikan kesempatan kepada dia, tapi bilang dengan baik-baik, sampaikan nasihat. Itu tidak boleh dengan syariat. Kalau kita melanggar syariat, yang datang hanyalah kesengsaraan. Kapan kita melanggar perintah Allah, kita tidak akan bahagia. Ya, kita tidak akan bahagia, anak-anak kita juga tidak akan bahagia. Maka setelah kita nasihati, kita berusaha tunjukkan bahwasanya kita sayang kepada suami kita. Lebih baik begitu daripada kemudian ribut, kemudian bawaannya curiga terus, suami akhirnya tambah jengkel, akhirnya dia malah berhubungan dengan wanita-wanita yang lainnya lagi. Ibu-ibu, tidak semua masalah suami dihadapi dengan omelan-omelan ya. Terkadang masalah itu dihadapi dengan kita semakin sayang kepada dia, tunjukkan kita memaafkan dia, tunjukkan kita menservis dia. Mungkin dia semakin sayang kepada kita sehingga dia malu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalimat zikrullah kan banyak juga beragam arti dan keutamaannya. Apakah kita zikir itu disesuaikan dengan keadaan suasana hati? Misalnya kalau kita ingat dosa kita baca istighfar. Kalau kita butuh pertolongan Allah kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Kalau saat tenang kita berzikir dengan sholawat. Iya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, cuma sering perbanyak mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sering diucapkan. 4 kalimat yang agung, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selainnya kalau kita lagi jalan banyak istighfar ya. Meskipun kita tidak sedang melakukan dosa, kita istighfar saja. Tatkala kita istighfar kita ingat dosa-dosa kita. Ya, tatkala kita istighfar. Jadi yang biasakan lisan kita basah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kalau orang sudah terbiasa zikir kepada Allah, pertama memang berat, tapi dia paksakan dirinya zikir pagi, zikir petang. Kalau dia sudah terbiasa, kapan dia tidak zikir seperti ada kebahagiaan yang dicabut. Kalau ibu selesai sholat fardu, jangan langsung lihat HP, jangan ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, ting ting ting, maksudnya. Ya, meskipun kita lagi sholat bunyi ting tung tang ting tung tung,
jangan buka HP. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, zikir dulu. Situ kebahagiaan. Subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Allah. Alhamdulillah, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku. Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Setelah itu baru kita lihat HP. Jadi biasakan diri untuk berzikir. Karena kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir, hati ini akan menjadi tenang. Ustadz, bagaimana hukum berfoto, selfie sendiri ataupun beramai-ramai dan memajangnya di media sosial? Kalau itu grup media sosial adalah grup tertutup di antara ibu-ibu saja, di antara keluarga, enggak ada masalah. Tetapi kalau grup tersebut terbuka untuk umum dan rawan orang untuk melihat, ya, terkadang kurang baik ya, karena kita akan jadi pajangan dilihat oleh banyak lelaki misalnya. Tapi kalau itu grup tertutup antara kita, antara adik-adik kita, antara kawan-kawan kita, enggak ada masalah ya. Hati-hati, tapi kalau ternyata terbuka, kemudian ada sebagian aurat yang kelihatan, rambut terbuka, ini tentunya mengundang masalah ya di kemudian hari, terutama di akhirat kelak. Jadi selfie tidak mengapa, tetapi berusaha di antara kita saja, jangan sampai keluar akhirnya jadi bahan ya yang dilihat oleh banyak orang. Apakah lebih baik bagi wanita salat berjamaah tetap di saf belakang meskipun ada penghalang? Kalau penghalangnya sudah tertutup, benar-benar terpisah antara laki dengan wanita, maka tidak mengapa wanita di depan. Ya. Seperti di Masjid Nabawi, benar-benar terpisah antara laki dengan wanita, maka tidak mengapa wanita di depan. Bolehkah menggunakan mukena berwarna terang dan bercorak dalam rumah, bukan untuk berjamaah di masjid? Tidak ada masalah. Wanita di rumah yang penting tatkala dia salat tertutup auratnya. Dia pakai mukena warna-warni juga tidak ada masalah. Karena bukan untuk pakai konsumsi di luar rumah. Jika saya seorang ibu yang harus bekerja karena sudah tidak memiliki suami lagi, sedangkan dalam pekerjaan saya banyak menemui laki-laki tidak bisa dihindari, apa yang sebaik saya lakukan? Kalau memang dalam kondisi darurat seperti ini, sementara dia punya pertanggungjawaban untuk mengurus anak-anaknya, maka tidak mengapa dia bekerja dan dia berusaha sejauh mungkin untuk tidak kontak dengan para lelaki. Sejauh mungkin dia berusaha. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Kalau dia bisa menikah lagi, ya silakan ya, sehingga dia terhindar dari ini semuanya. Bagaimana dandan yang diperbolehkan dalam syariat agar perempuan keluar rumah tidak kucil banget? Yang suruh kucil juga siapa ya? Dandan yang wajar-wajar saja ya. Keluar rumah dengan yang wajar ya. Adapun keluar rumah kemudian pakai sangat merah, sangat kemudian ya sangat ya jangan itu jangan. Ya. Tapi kalau yang wajar hanya sekedar pelembab atau yang biasa ya. Tapi jangan terlalu tebal-tebal kalau pakai apa namanya? Pakai shadow ya, pakai apa? Lipstick, warnanya ungu keluar pengajian ya janganlah. Pakai spidol kanan kiri jangan. Biasa aja ya. Biasa aja ya, kita berhias untuk suami ya. Bukan berhias untuk ustadz ya, enggak. Ya. Kita berhias untuk siapa? Untuk suami ya, untuk suami. Saya sekarang duduk begini, saya juga bingung lihat ibu-ibu ya. Harus lihat ke atas terus ya. Ya. Saya tadi pikir ada apa? Ada hijabnya. Qadarullah saya sedang diuji dengan ibu-ibu ya. Tapi maksud saya, kalau boleh seorang keluar rumah misalnya pakai parfum, tapi parfum yang tidak keluar, parfum yang sekedar untuk menghilangkan bau apa? Keteak ya. Kecuali kalau dia keluar rumah benar-benar untuk ketemu dengan ibu-ibu saja, itu nggak ada masalah. Misalnya keluar dari rumah, naik mobil, langsung masuk ke rumah ibu-ibu, ketemu sama ibu-ibu pakai parfum, nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau dia pakai parfum kemudian lewat di tempat lelaki, itu yang dilarang. Ya. Bukan berarti kemudian kucil tadi apa, bau ketek, bau enggak, bukan begitu ya. Ya, yang wajar, yang penting jangan terlalu berias ya. Ustadz, kenapa saat saya berhadapan dengan laki-laki soleh, saya tidak berani menatap? Tapi kalau melihat laki-laki biasa, saya berani melihat.
Ya udah, kalau tidak berani tunduk, jangan berani-berani. Kalau tidak berani tundukkan pandangan, jangan memberanikan diri. Ya karena bagaimana wanita ingin mencari lelaki yang apa? Saleh. Sama wanita lelaki juga terkadang melihat wanita biasa, mungkin dia biasa melihat, tapi begitu melihat wanita yang soleha, kemudian cantik, dia tertarik ya. Biasa karena memang lelaki ingin cari wanita yang soleha, sebagaimana wanita ingin cari lelaki yang soleh. Kalau dia tergoda, dia tundukkan pandangan. Tidak boleh dia untuk melihat. Di rumah saya ada asisten rumah tangga. Maksudnya pembantu ya, asisten rumah tangga ini. Ini asisten rumah tangga maksudnya pembantu. Cuma bahasa yang bagus ya, asisten rumah tangga. Saya baru tahu nih ya. Saya baru tahu. Saya tidak mengerjakan pekerjaan domestik. Ini lagi, domestik ini maksudnya apa? Ini bahasa milenial mungkin ya. Saya baru tahu. Asisten rumah tangga, pekerjaan domestik ya. Ya. Domestik ya. Maksudnya cuci piring begitu ya. Ya. Melainkan banyak mengisi waktu dengan tilawah, ibadah, sunnah dan zikir. Bolehkah saya mengutamakan ibadah tapi sedikit melakukan pekerjaan domestik? Boleh. Kalau ada pembantu enggak apa, yang justru kesempatan. Suami baik, datangkan pembantu, ngerjain kerjaan rumah domestik tadi, kerjaan apa? Domestik ya. Ya udah, kesempatan bagi kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain ya. Zikir, baca Quran, mumpung ada pekerjaan domestik kita sudah dikerjakan. Alhamdulillah ya. Ada sebagian suami yang pelit, tidak mau datangkan membantu. Ada suami seperti itu. Ya, kamu kerja sendiri, istrinya setengah mati, tidak dihadirkan membantu. Alhamdulillah suami baik, datangkan membantu. Ya. Mengapa setiap kali saya mendengarkan ceramah, saya menitiskan air mata? Penyebabnya karena merasa berdosa atas masa lalu atau kagum atas kebaikan Allah dan ilmu baru yang ingin segera saya lakukan. Ini nikmat kebahagiaan. Kalau seorang menyesali masa lalunya, menyesali dosa-dosanya, mudah-mudahan itu penghalang dia dari terjerumus dalam neraka jahanam. Kata Nabi SAW, ainani lam tamassuhuman nar. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh neraka jahanam. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kita perlu duduk sendiri, merenungkan masa lalu kita, merenungkan dosa-dosa kita, merenungkan keagungan Allah, maka kita pun menangis dan itu penghalang kita dari neraka jahanam. Makanya di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya kata Nabi SAW, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang dia bersendirian kemudian dia mengingat Allah, maka dia pun menangis. Kalau mata sudah susah menangis, itu repot, berarti kita ada masalah ya. Jadi kita harus berusaha membiasakan diri kita, mendengar ayat-ayat Allah kita menangis, mendengar hadis-hadis Nabi kita menangis, mendengar ceramah ya, agar hati kita menjadi lembut. Saya kira sudah habis, masih ada ya? Apa doanya supaya kita bisa berlama-lama dalam membaca Al-Quran? Saya tidak tahu doanya, tapi kita minta saja bahasa Indonesia. Ya Allah, mudahkan saya untuk betah baca Al-Quran. Makanya kita perlu maksakan diri. Kita buat program misalnya setiap hari 1 lembar. Harus ada waktu baca 1 lembar. Kalau kita sibuk, kita baca sebelum tidur. Pokoknya 1 hari harus 1 lembar. Nanti kalau sudah terbiasa kita naikkan 2 lembar. Sudah terbiasa 3 lembar. Ya. Seperti itu. Ya. Sebagian orang membiasakan baca Al-Quran dalam sholat malamnya. Dia merasakan kelezatan sungguhnya. Orang-orang sedang tidur kemudian dia bangun. Dia sholat malam berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bermunajat, dia menangis, dia mengeluhkan segala permasalahannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing menempuh cara yang mudah baginya. Tetapi kita paksakan diri. Harus ada jadwal. Setiap hari harus ada Al-Quran yang kita baca. Sudah baca 1 lembar, boleh kita baca terjemahannya juga 1 lembar. Kalau belum mampu, belum semangat, tidak apa-apa 1 halaman. Setelah itu kita baca terjemahannya, agar kita tambah ilmu. Al-Quran itu sangat indah, benar-benar ibu-ibu. Cuma sayang ibu tidak tahu bahasa Arab. Ya. Kalau tahu bahasa Arab, apalagi bisa baca buku. Al-Quran itu benar-benar pelipur lara, obat yang sangat indah. Teman duduk terbaik. Lebih lezat daripada kita dengar berita ini, dengar berita anu, nonton gosip ini, gosip anu. Cuma tadi itu perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Ya. Sampai kita menemukan kelezatan tersebut. Bagaimana dengan sholat Jumat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Apakah wanita ikut sholat berjamaah sholat Jumat itu ataukah sholat zuhur sendiri? Ada orang-orang yang tidak wajib untuk sholat
Jumat, seperti wanita, seperti orang musafir, seperti orang sakit, budak ya. Tetapi orang-orang ini seandainya mereka sholat Jumat, maka sholat Jumatnya sah. Dan tidak perlu sholat duhur lagi. Tidak perlu sholat duhur lagi. Seandainya musafir tidak wajib sholat Jumat, tapi dia ingin sholat Jumat, ya sudah, dia tidak usah sholat duhur. Ada seorang wanita tidak wajib sholat Jumat, tapi dia ingin sholat Jumat, silakan, tidak perlu lagi sholat duhur. Seperti itu. Dengan suami seperti apakah kita harus taat dan berbakti? Ya dengan suami anti. Suami siapa lagi? Ya benar. Kalau suami bermaksiat, memang kita tidak harus taat. Misalnya dia ternyata pecandu khamar, kemudian dia pemain judi, ya. Tapi kita tidak usahlah bertengkar dengan dia. Saatnya kita mendakwahinya. Ya, ini bapaknya anak-anak, rumah tangga yang sudah kita bangun lama, apa kita harus hancur sekarang? Ya itu melihat situasi dan kondisi, melihat maslahat dan mudarat ya. Tetapi maksud saya kalau kita dapati suami kita ternyata tidak taat kepada Allah, saatnya kita nasihati dia. Betapa banyak ibu-ibu yang dulu ikut pengajian, setelah itu suaminya diajak. Kemudian suaminya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya suami-suami taat kepada istri. Di Indonesia ini banyak suami yang taat kepada istri ya. Saking taatnya terkadang gaji suami yang pegang semuanya siapa? Istri. Setelah itu suami tulis proposal minta dari istrinya. Itu banyak terjadi. Mau saya ibu-ibu berbahagia di Indonesia. Indonesia itu banyak suaminya yang taat kepada istrinya. Beda kalau saya di Saudi. Saudi tidak seperti itu. Saya punya kawan-kawan orang Saudi. Istrinya nggak ada tahu gaji suaminya berapa, nggak tahu. Pokoknya dikasih makan selesai urusan. Tapi kalau di Indonesia tidak seperti itu ya. Makanya kalau ternyata kita dapati suami kita kurang saleh, kurang taat kepada Allah, saatnya kita dakwahi dia supaya dia bisa taat kepada Allah. Kalau dia taat, kita yang juga ikut berbahagia. Apa hukumnya memakai cadar dalam Islam? Apakah wajib? Masalah cadar, masalah yang dikhilafkan oleh para ulama. Dua pendapat secara umum, sebagian mewajibkan, sebagian mengatakan sunnah. Setelah semua sepakat bahwasanya cadar lebih afdal. Istri-istri Nabi bercadar, istri-istri Nabi semuanya bercadar. Cadar lebih afdal. Cuma apakah sampai derajat wajib atau hanya sekedar sunnah, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Kita pelan-pelan, kalau sudah memakai jilbab syar'i, ya kalau bisa kemudian nanti penghujungnya bercadar, itu yang terbaik. Ya. Apalagi kalau kita sudah sering di rumah, tidak banyak kegiatan di luar, lebih baik kita bercadar, ya. Ya, terutama ibu-ibu yang memiliki wajah yang lebih daripada biasanya, ya, yang cantik. Saya berharap agar mereka bercadar. Bukan berarti yang tidak cantik tidak bercadar, semuanya. Cuma saya lebih berharap yang cantik-cantik itu hendaknya bercadar agar tidak menggoda para lelaki. Karena cantik ada dua. Yang pertama cantik yang disepakati, yang kedua cantik yang diperselisihkan, ya. Kalau ibu-ibu cantiknya disepakati, semua orang bilang cantik, ya udah sebaiknya pakai apa? Cadar, itu lebih afdal. Kalau tidak mampu ya jangan dipaksakan, pelan-pelan, bertahap sampai ada saatnya kita bercadar, ya, agar kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ibu-ibu, nasihat-nasihat yang disampaikan kepada ibu-ibu. Mohon maaf kalau menyinggung ibu-ibu. Saya hanya berdoa semoga ibu-ibu menjadi istri-istri yang solehah, menjadi bidadari-bidadari di surga, sabar dalam menghadapi ujian di dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Begitu banyak godaan, ya, begitu banyak hal-hal yang membuat kita lalai. Semoga ibu-ibu diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah dan godaan. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.